Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sesungguhnya hanya dengan nikmat dan pertolongan Allah Azza wa Jal, pada malam ini kita bisa saling berbagi faedah. Kita bisa bertemu walaupun di udara. Dan apa yang akan Ana sampaikan setelah ini sesungguhnya adalah sebuah nasihat buat Ana pribadi secara khusus dan antum sekalian pada umumnya. Dari apa yang telah antum sampaikan di grup tentang tema pada malam ini, tajuk pada malam ini, bukan hanya persaudaraan satu nasab atau satu garis nasab rahim, tapi persaudaraan seagama. 6. Persaudaraan seagama. Dan ini mulia dan besar dalam Al-Quran dan Sunnah dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah sebutkan dalam surat Al-Hujurat di ayat ke-10, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Maka ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi pertikaian, fa aslihu baina akhawaikum, adakan islah, adakan perbaikan, adakan upaya untuk menjadikan rukun kembali, baik kembali di antara kalian, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Allah berfirman di ayat tadi itu, innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi Allah ikat di antara orang-orang mukmin ini, yaitu dengan ikatan persaudaraan. Artinya apa? Dimanapun kita berada, seorang muslim, seorang mukmin berada di paling ujung timur, paling ujung barat, yang beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, hari kiamat, maka dia adalah saudara seiman. Saudara seiman. Ketika kalimat saudara seiman itu ditujukan kepada kita, seperti sekarang kita ini, saya di Indonesia, antum di Malaysia, dengan jarak yang jauh, bisa jadi tidak ada hubungan nasab. Tetapi kita dengan izin Allah adalah saudara seiman. Nah, dan kita berharap kepada Allah menjadi saudara semanhaj, seakidah. Nah, ketika
kalimat ini ada pada kita, saudara seiman, semanhaj, seakidah, ini ada konsekuensinya. Ada apa? Ada konsekuensinya. Ada suatu hal di balik itu yang wajib kita tunaikan. Apa itu? Yaitu saling mencintai satu dengan yang lain karena Allah. Cinta kepada diri kita, kepada saudara kita, seperti cinta kepada diri kita. Benci kepada saudara kita, seperti kita pun benci kepada hal-hal yang kita tidak suka pada saudara kita. Dari kebatilan, kemaksiatan, dan kejelekan-kejelekan yang dinilai jelek oleh Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu, prinsip ini yang harus kita pegang. Prinsip apa? Prinsip hubbu fillah wal bughdu fillah. Prinsip la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dianggap seorang itu sempurna imannya sampai dia, kata Rasulullah, mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, kan begitu. Nah, sampai betul-betul kita ini cinta kepada saudara kita seperti kita cinta kepada diri kita. Apa maksudnya? Tentu kita akan kepingin diampuni oleh Allah, masuk jannatullah, masuk keridhaan Allah, kan kepingin demikian. Ketika kita faham rukun Islam, begini rukun iman, begini kita belajar, ngerti tentang rukun iman dan syarahnya, ngerti tentang rukun Islam dan syarahnya, kemudian kita faham, kita amalkan. Nah, bagaimana cara dan upaya kita maksimal supaya saudara kita pun juga seperti yang kita lakukan. Faham dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Ini bukti kita cinta kepada saudara kita seperti cinta kepada diri kita dari kebaikan. Kalau kita tahu hukumnya ini wajib, kita jalankan dengan penuh ikhlas kepada Allah dan benar, saudara kita pun juga demikian. Harapannya sama, seperti kita lakukan. Ini sunnah. Hukumnya sunnah, amalan ini sunnah, kita kerjakan. Harapannya saudara kita pun juga menjalankan sunnah. Begitu pula ketika kita tahu ini haram, ini makruh, ini dosa, ini maksiat kepada Allah. Bagaimana caranya supaya kita sampaikan kepada saudara kita? Ini haram, makruh, dosa, maksiat kepada Allah. Agar supaya apa? Agar supaya orang lain, saudara kita, menjauhi. Kenapa? Karena kita pun juga demikian, kita menjauhi. Kita menjauhi dan meninggalkan sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah, mendatangkan azab dari Allah. Maka yang seperti ini sampaikan ke saudara kita. Bukti kita cinta kepada saudara kita karena Allah. Agar saudara kita menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang haram atau yang maksiat atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita kedepankan ya ikhwan. Sungguh yang seperti ini betul-betul nikmat persaudaraan yang besar jika betul-betul karena Allah, lillah wa fillah. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Oleh karena itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul memerintah, mendakwai, menyuruh untuk menegakkan hak-hak ikhwah imaniyah, hak-hak ikhwah imaniyah, hak dan kewajiban sebagai saudara seiman. Apa kata Rasulullah? La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la yabi' ahadukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan. Al mu'minu akhul mu'min
la yadhlimuhu wa la yahdzuluhu wa la yahkiruhu. Masya Allah, banyak lafaz yang berbeda tentang masalah ini. Naam, sebagian riwayat Imam Muslim dan imam-imam yang lain meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah, ketika kita mendapatkan dan merasakan ukhuwah imaniyah, persaudaraan seiman, semanhaj, seakidah, maka di sana ada hak-hak, berarti hak dan kewajiban. Apa itu? Kata Rasulullah, jangan kamu berbuat hasad, wala tahasadu. Jangan kamu berbuat hasad, ya ikhwan. Na'udzubillah min dzalik. Hasad itu ialah mengharap kenikmatan saudaranya itu hilang. Berupaya mengharap agar kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita itu hilang. Na'udzubillah min dzalik. Lenyap, rusak, sirna. Ini hasad. Ini yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, perbuatan hasad. Upaya menghilangkan, merusak nikmat saudaranya. Itu namanya hasad. Jadi ini haram. Kata Rasulullah tadi, wala tahasadu. Jangan engkau berbuat hasad. Kemudian hadis berikutnya kata Rasulullah SAW, lafaz berikutnya, wala tanajasyu. Kalian kalau praktek jual beli jangan berbuat tanajus. Tanajus itu ialah gambarannya, misalnya fulan itu mau membeli barangnya Allan. Fulan mau membeli barangnya Allan. Allan punya barang. Dia punya barang. Fulan mau beli. Kemudian Allan yang punya barang ini, ya kan, punya teman. Punya teman. Temannya Allan ini menawar barangnya Allan tadi. Misalnya taruhlah sepeda motor umpamanya ya. Gampangnya sepeda motor tahun 2016, merek Honda apa dan sebagainya. Nah, harga pasaran 10 juta umpamanya. Kemudian temannya Allan tadi nawar. Begitu. Tapi tujuan nawar tidak ingin membeli. Nah, tapi tujuannya apa? Tidak ingin membeli, agar harganya itu tinggi. Jadi bermain jelek dengan Allan. Sehingga fulan yang nawar tadi itu nggak bisa dengan harga normal, tapi harga yang sudah tinggi dengan sebab permainan Allan dan orang ketiga tadi yang temannya yang menawar tinggi. Nah, boleh nggak ini 11 juta semuanya? Padahal sebenarnya 10,5 pasarannya. Dia nawar tidak ingin membeli, ingin menaikkan harga. Akhirnya fulan tanya berapa ini? Itu ditawar 11 tadi juta padahal bukan niat untuk beli. Ini tanajus, ini haram. Wala tabaghadu, dan jangan di antara kalian saling membenci. Jangan di antara kalian, kata Rasulullah, saling membenci. Wala yabi' ahadukum ala bai'i ba'din, dan jangan pula di antara kalian, wahai saudara seiman, saudara seakidah, semanhaj, jangan di antara kalian itu membeli barang yang sudah atau yang dalam proses pembelian saudaranya. Misal fulan ada keinginan membeli barangnya Allan.
Apa misalnya? Kembali kepada sepeda motor lagi. Sepeda motor, fulan ingin beli sepeda motornya Alan. Tetapi sepeda motornya Alan sudah ditawarkan ke orang lain. Masih dalam proses tawar-menawar, ya kan? Belum putus tawar-menawar, belum putus. Masih dalam tawar-menawar, Alan menjual ke fulan. Itu tidak boleh. Ini maknanya hadis tersebut. Wala yabi'adukum na'am ala bai'i ba'dhin. Jangan menjual salah seorang di antara kalian di atas tawarannya, pembeliannya saudara kalian. Jangan. Nah, bagaimana caranya? Ya sampai selesai dulu. Antara Alan dengan orang ketiga tadi sampai selesai, putus, selesai beli atau tidak. Kalau nggak beli, maka boleh ditawarkan ke orang lain. Nah, ini juga sama dengan khitbah. Hadisnya berbeda lafadznya ya. Di hadis yang lain, wala yakhtub ba'dukum ala khitbati akhi. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kalian mengkhitbah, minta anak putri seseorang dalam keadaan anak putri seseorang tersebut masih dalam khitbahnya saudaranya. Belum putus, belum selesai. Tidak boleh. Diminta untuk dinikahi atau dikhitbah nggak boleh. Sampai selesai. Baru orang lain bisa masuk. Demikian pula jual beli. Kalau masih dalam tawar-menawar nggak boleh dijual ke orang lain. Sampai putus, selesai. Baru boleh orang lain masuk. Makanya kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian sebagai hamba Allah, yaitu bersaudara. Naam, begitu loh. Al-mu'min akhul mu'min. Saudara mukmin adalah mukmin, saudara mukmin yang lain. Seorang mukmin, saudara mukmin yang lain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh menzalimi, menganiaya, tidak boleh merendahkan, tidak boleh menghinakan. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Ini ya ikhwan yang harus kita camkan, kita perhatikan betul. Terkhusus di zaman pandemi COVID-19 ini. Betul-betul ujian bagi kaum muslimin. Ujian betul. Jangan sampai kita na'udzubillah min dzalik punya andil apa? Menzalimi saudara kita. Na'udzubillah. Dalam bentuk apapun dilarang dalam Islam menzalimi saudara kita. Dan jangan sampai pula kita ini merasa lebih benar, paling sempurna, paling baik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan jangan pula memuji-muji dirinya sendiri. Oh, saya ini Masya Allah begini, saya ini begini, saya ini. Oh, ada apa? Buat apa? Buat apa yang seperti itu? Ingin tampil, ingin terkenal, ingin ini. Ada apa? Kata pepatah Arab menyatakan hubbuz zuhur kasruz zuhur. Orang yang suka popularitas, suka ketenaran, terkenal, itu justru malah memecahkan punggungnya sendiri. Mematahkan punggungnya sendiri. Jangan ya ikhwan, dan jangan menghina yang lain, merendahkan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Itu. Jadilah kalian sebagai hamba Allah bersaudara seiman. Naam. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Ini masalah yang harus betul-betul mendapatkan perhatian yang besar dari kita. Mendapatkan apa? Perhatian yang besar dari kita. Naam. Agar betul-betul terlaksana, tercapai persaudaraan seiman ini. Sampai kita mati, sampai kita meninggal, ikhwan. Nah,
Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya ayat tadi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun tadi. Kata beliau dalam ayat ini ada 3 masail, fihi 3 masail. 6. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwatun ay fiddin. Ini penting, fiddin wal hurmah la fin nasab. Nah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara itu dalam urusan agama, seagama dan dalam kehormatannya, bukan nasabnya, bukan keturunannya, atau bukan rahimnya, bukan nasabnya, garis nasab, bukan. Nah, oleh karena itu sebagian ulama menyatakan apa? Ikhwatud din asbatu min ikhwatin nasab. Bayangkan, persaudaraan seagama, semanhaj, seakidah ini lebih kokoh daripada persaudaraan senasab, serahim, seketurunan. Kenapa demikian? Karena saudara senasab, seketurunan, sangat mungkin dia berpisah, dia berpecah, dia tidak menyatu dengan sebab menyelisih agama. Na'udzubillah, misalnya kafir. Nah, misalnya apa? Kafir. Satu kakak beradik, misalnya. Pamannya misalnya. Nah, sudah nggak kokoh lagi persaudaraannya. Udah beda. Atau kebid'ahan, ahlul bid'ah yang betul-betul menyeret pada kekufuran. Nah, ikhwatu fid din la tanqati bi mukhalafatin nasab. Adapun persaudaraan seagama ini tidak mungkin terputus walaupun beda nasabnya. Beda nasabnya. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Yang kedua, kata Qurtubi rahimahullah, dalam ayat ini terdapat apa? Fa aslihu baina akhawaykum, ay baina kulli muslimin, naam, takhasama, atau baina kulli muslimaini takhasama, di antara 2 muslim yang bersengketa, yang berselisih, adakan islah. Wasulhu khair. Islah itu baik. Islah itu baik menurut syar'i. Perdamaian itu ketika ada berselisih, jangan dibiarkan dan jangan nggak mau islah, atau jangan menyombongkan diri, atau jangan merasa paling benar, nggak mau dinasihati, jangan. Mengakui kesalahan itu mulia. Mulia. Kenapa? Karena kalau orang itu mengakui dia salah, berarti dia sadar dia manusia. Kalau dia manusia, sadar dia manusia, maka dia akan mengakui dia pasti terjatuh pada kesalahan. Bukankah Rasulullah menyatakan, kullu ibni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu pasti memiliki kesalahan. Dan sebenar-benar sebaik-baik kesalahan dengan taubat kepada Allah. Wa khairu khata'in, sebaik-baik kesalahan dengan apa? Taubat kepada Allah SWT. Berarti apa? Pasti kita ini punya salah, pasti. Nah, makanya musibah demi musibah, bencana demi bencana yang ada di muka bumi, daratan, lautan, ini semua sebab ulah kita dengan tangan manusia. Kemaksiatan yang merajalela. Nah, pelanggaran syar'i, kebid'ahan, kesyirikan, dan berbagai macam maksiat kepada Allah dilakukan di muka bumi ini, akhirnya turun bala. Turun bala, musibah. Apa obatnya diantaranya? Semua para ulama melalui ayat, hadis yang sahih, para a'immatus salaf, sampai masyayikh fi hadzal asr,
menghasung untuk istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah. Itu ingat kepada terus istighfar, tobat, terus beramal soleh, terus bersedekah, doa dan seterusnya. Ini cara ngobatinya. Menunjukkan bahwa apa? Kita ini manusia punya salah ya ikhwan. Suatu kehinaan dan kerendahan kalau seorang itu nggak mau merasa salah atau nggak mau dinasehati. Ajib, itu ajib syai'un gharib. Suatu yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, apalagi syar'i. Rasulullah SAW bagaimana mendidik para sahabatnya? Selalu seperti itu. Ausini ya Rasulullah. Banyak nasihatku ya Rasulullah seperti itu. Nah, ini bagian daripada hak. Makanya Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia itu kata Allah semua merugi. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu merugi kata Allah. Siapa manusia itu? Semua manusia, semua manusia. Dari negara manapun, suku manapun, ras, semua rugi kata Allah. Kecuali yang tidak merugi ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan saling menasehati di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Ini yang tidak pernah rugi dunia akhiratnya. Nah, makanya aneh, seaneh-anehnya kalau ada sosok muslim atau muslimah, mukmin atau mukminah yang tidak pernah merasa salah atau tidak mau dinasihati. Na'udzubillah min dzalik. Kata sebagian ulama salaf, na'am, kaum itu laisa qaumun fi khairin, kaum itu tidak ada kebaikan padanya, alladzina yubghiduna nasihin, ketika mereka membenci orang-orang yang menasehati. Kenapa? Agama dibangun di atas nasihat. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah ya ikhwan. Agama ini nasihat. Atas dasar apa? Kenapa dia nggak mau dinasehati? Sementara agama dibangun di atas nasihat. Milik Allah, milik kitab-kitab Allah, milik Rasulullah Allah, milik pemimpin kaum muslimin, dan milik kaum muslimin secara umum. Demikian kan kata Rasulullah SAW. Bahwa nasihat itu adalah simbol agama, tiang agama. Nah, na'udzubillah min dzalik, ya ikhwan, jangan sampai kita menjadi sosok muslim yang tidak mau dinasihati, yang tidak mau merasa salah. Musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Naam, ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Dan juga disebutkan naam oleh beberapa para ulama yang insyaallah taala kita akan teruskan ya pada pertemuan berikutnya. Satu, naam, hadits yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, khairul ashab indallah ta'ala khairuhum li sahibi wa khairul jiran indallah khairuhum li jari. Ini penting. Ketika Rasul menyatakan khairul ashabi indallah, sebaik-baik sahabat, saudara, teman di sisi Allah adalah mereka yang terbaik kepada sahabatnya. Dikatakan terbaik kepada sahabatnya ketika apa? Ketika saling mencintai karena Allah. Saling tolong menolong.
saling menasehati, saling memberikan faedah, saling memberikan manfaat, tidak hasad, tidak saling membenci, tidak saling menghina, tidak mendolimi. Kan begitu. Ini sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah yang terbaik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik kepada tetangganya. Subhanallah, subhanallah, seakan-akan ini adalah perkara yang betul-betul kita saksikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita punya andil kerusakan ukhuwah ini, kehancuran ukhuwah ini, perselisihan ini. Jangan sampai kita punya andil dengan apa? Dengan zolimnya kita, na'udzubillah, kepada tetangga kita, dengan zolimnya kita kepada saudara kita, dengan hasadnya kita kepada saudara kita. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik. Dan dengan kebencian kita kepada saudara kita, jangan sampai. Jangan sampai. Dan tidak pedulinya kita kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, jangan sampai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus beristighfar kepada Allah. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu qabla an tuhasabu. Koreksi diri kalian. Introspeksi diri kalian. Mumpung masih hidup, sebelum nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang memang kita ini salah, istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah, akui suatu kesalahan. Jangan dibela dan dipertahankan kesalahan itu. Kalau memang kita ini zalim, istighfar, minta maaf kepada saudara kita, jangan dipertahankan kezaliman itu. Kan begitu. Ketika kita di atas al-haq, istiqomah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, istiqomah di atasnya. Sebelum nanti dihisab oleh Allah. Al-yawm, kata Ali bin Abi Thalib, yaumul amal bila hisab wal khut, yaumul hisab bila amal. Sekarang inilah, kata Ali bin Abi Thalib, hidup di dunia inilah tempat kita beramal. Ayo cepetan kita beramal. Yang benar, yang hak, kita pertahankan, kita perjuangkan, kita istiqomah di atasnya. Yang batil, yang melanggar, yang zalim, yang aniaya, dan yang lainnya kita tinggalkan, kita jauhi. Mumpung sekarang masih hidup. Belum waktunya penghisapan. Wal ghad, nanti di hari kiamat, kata beliau, yaumul hisab bila amal. Hari hisab, hari perhitungan amal, hari pembalasan, nggak ada amalan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk selalu terus menjaga ukhuwah ini di atas al-haq, di atas manhaj yang hak, yang kokoh, di atas agama yang benar ini. Kita pertahankan terus. Dan marilah kita mawas diri, koreksi diri. Banyak istighfar kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah Ta'ala, jika ada waktu pertemuan berikutnya kita akan sambung. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.